Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit. Perkebunan adalah kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai mengolah dan memasarkan barang dan jasa. Hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Pertanian, perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Adapun dasar hukum perkebunan dalam Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan 1. Meningkatkan pendapatan masyarakat, 2. Meningkatkan penerimaan negara, 3. Meningkatkan penerimaan devisa negara, 4. Menyediakan lapangan kerja, 5. Meningkatkan produktivitas nilai tambah dan daya saing, 6. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, yang ketujuh mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan. Fungsi perkebunan menurut UU Nomor 39 Tahun 2014 yang pertama, peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. 2. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa. 3. Peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung dalam memasarkan hasil perkebunan. Hal-hal yang dilarang dalam memasarkan hasil perkebunan: yang pertama, memalsukan mutu hasil perkebunan. Yang kedua, menggunakan bahan penolong untuk pengolahan atau mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain. Yang ketiga, dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang dapat menyesatkan konsumen. Yang keempat, dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. Konsekuensi atas pelanggaran peraturan ini akan dikenakan sanksi pidana. Adapun jenis usaha perkebunan diantaranya: 1. Usaha budidaya tanaman perkebunan. Yang kedua, usaha pengolahan hasil perkebunan. Yang ketiga, usaha jasa perkebunan. Dalam ruang lingkup perkebunan ini terdapat 3 tingkatan manajemen, yaitu 1. Top manajemen, artinya tingkat paling atas sebagai manajer senior. Yang kedua, middle management, manajer tingkat menengah yang berada di bawah manajer tingkat atas. Dan yang ketiga, lower management. Tingkatan manajemen ini juga dikenal sebagai manajer lini pertama. Selanjutnya, konsep perkembangan perkebunan. Bisa kita lihat dari aspek lahan, bahan tanaman, aspek keuangan, aspek modal, aspek perizinan, dan aspek keamanan. Nah, adapun subsistem kelapa sawit, yaitu yang pertama dari subsistem industri hulu, mulai dari pembenihan, pembibitan, pupuk, pestisida, alat, dan mesin. Yang kedua, dari subsistem perkebunan sawit rakyat, sawit swasta, dan sawit negara juga skala besar. Yang ketiga, subsistem industri hilir, industri CPO, industri PKO, industri olekimia dan oleopangan, industri minyak goreng, industri margarin, industri biodiesel. Yang keempat, subsistem pemasarannya, target konsumen, diferensiasi produk dan jasa penjualan, dan merek produk. Yang terakhir, subsistem jasa penunjang, diantaranya pembiayaan dan asuransi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan informasi, transportasi dan distribusi. Kebijakan makroekonomi, kebijakan mikroekonomi, kebijakan tata ruang, infrastruktur,
pabrik dan norma dan regulasi. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.